Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Alat Berat dan Spare Part Berbasis Web. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Waini Sanggara Listiani, yang kedua saya sendiri Raffi Sapero, yang ketiga ada Revanza Nabeli. Latar belakang. Pada masa kini, internet menjadi salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam dunia usaha, khususnya pada usaha penjualan. Ada banyak faktor yang membuat masyarakat banyak beralih dari transaksi konvensional menuju transaksi digital. Salah satunya adalah faktor mudahnya komunikasi antar penjual dan pembeli, yang dapat dilakukan di mana saja dan didukung biaya yang murah. Dengan meningkatnya pembangunan di dalam negeri, membuat peningkatnya juga permintaan akan kebutuhan pada sektor pembangunan seperti alat berat dan spare part-nya. Yang selanjutnya, salah satu pelaku usaha dalam sektor pembangunan seperti PT Adi Perkasa selaku pemilik usaha penjual alat berat, kesulitan untuk memasarkan produk-produknya. Dikatakan manajemen PT Adi Perkasa masih belum mempunyai sistem terkomputerisasi yang dapat dengan mudah memasarkan produk-produk dan juga memudahkan dalam proses transaksi dengan pembeli. Dari permasalahan di atas, maka kami bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi penjualan alat berat dan spare part untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Yang pertama, produk yang hendak dipasarkan oleh pihak Adi Perkasa belum banyak dikenal oleh para pengembang. Yang kedua, memakan waktu yang lebih lama untuk bertransaksi. Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pada PT Adi Perkasa, yaitu bagaimana menerapkan sistem informasi penjualan berbasis web tersebut dalam transaksi jual beli alat berat dan spare part, agar dapat membantu pihak terkait dalam memasarkan dan menjual produknya. Yang kedua, bagaimana meminimalisir waktu dalam melakukan transaksi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan manajemen PT Adi Perkasa dalam bertransaksi, memasarkan dan menjual produknya. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan para pengembang sebagai konsumen dalam mencari dan membeli alat berat dan spare part yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan juga memudahkan manajemen PT Adi Perkasa dalam bertransaksi, memasarkan dan menjual produknya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Weni Sanggara. Ruang lingkup, penjual dapat menambahkan dan mengedit data produk. Penjual dapat menambahkan dan mengedit profil toko. Pembeli dapat melakukan pencarian produk dan order produk. Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank. Metode perancangan. Pada perancangannya, sistem kami menggunakan metode waterfall. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, metode pengumpul informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Alur sistem yang berjalan merupakan gambaran dari proses bisnis yang berjalan pada sistem yang lama, di mana penjual masih melakukan pemasaran dan bertransaksi secara manual dengan pembeli. Proses transaksi dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ke perusahaan atau dealer. Alur sistem yang baru merupakan gambaran dari proses bisnis yang diusulkan untuk sistem yang baru, di mana penjual akan memasarkan produknya melalui sistem dan pembeli dapat memilih dan bertransaksi melalui sistem. Diagram konteks merupakan diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Data flow diagram level 1 merupakan diagram lanjutan dari diagram konteks yang menggambarkan sistem yang berjalan pada setiap proses. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revanza Nabeli.
Data flow diagram FDF rinci. FDF rinci merupakan pengembangan dari FDF level 1. Di dalam FDF rinci terdapat dua entitas, yaitu entitas admin dan pembeli, di mana setiap entitas memiliki aliran data masing-masing. DFD rinci juga memiliki dua layanan proses, yaitu proses memilih produk dengan proses melakukan pemesanan, di mana setiap layanan proses memiliki aliran data input maupun output dari atau ke data store. Proses input pembeli antara lain input produk yang dicari dan jumlah produk yang dipesan, dan admin akan menerima data-data pesanan. Desain database. Desain database di samping memodelkan kumpulan barang, interface pemesanan dan relasinya digambarkan dengan kotak yang pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu nama barang, pemesanan, dan operasi. Desain output. Pada gambar di samping, yaitu dapat dilihat rencana antarmuka untuk menu daftar produk dan cara pemesanan sistem informasi, penjualan alat berat dan spare part, di mana menu daftar produk dan cara pemesanan adalah hasil output dari sistem yang dirancang. Desain input. Tampilan yang pertama kali dilihat oleh pembeli adalah halaman pemesanan, yang dimana pembeli wajib mengisi pesanan yang ingin dibelinya. Baiklah, segitu dari presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.